Salam, selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan. Luar biasa, hari ini kita dipertemukan kembali pada ibadah ekspresif GKJ Brayat Kinase. Hari Minggu tanggal 27 April 2025. Hari ini ibadah bertema mengikuti jejak Thomas, sanksi menjadi saksi. Dilayani oleh Kak Kristianti dari mahasiswa STAK Martoria. Mari kita awali ibadah ini dengan kita menghadap Tuhan dalam doa. Bapa, terima kasih Bapa. Jikalau hari ini Tuhan menuntun perjalanan kami dari rumah kami masing-masing, kami ingin bertemu denganmu Tuhan. Kami ingin mengalami perjumpaan-Mu secara pribadi. Untuk itu ya Bapa, kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan biarlah kami mengawali hari ini dengan memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah setiap nafas kami boleh memuliakan nama-Mu ya Bapa. Engkaulah Allah yang layak dipuji, Engkaulah Allah yang layak disembah. Dan yang percaya sama-sama katakan, amin. Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ajak Ibu Bapak untuk mengawali ibadah ini dengan merasakan kasih Tuhan yang begitu ajaib, begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Saya mengajak Ibu Bapak untuk tarik nafas panjang sebentar bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Sekali lagi, kita tarik nafas lagi. Betapa baiknya Tuhan, karena hari ini kita diberi kehidupan, kita diberi kesempatan untuk masih bernafas, dan biarlah kehidupan kita yang diberikan Tuhan ini dipakai untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Tepuk tangan sorak-sorai untuk kemuliaan nama Tuhan. Luar biasa. Dan biarlah tepuk tangan ini juga mengundang jemaat yang belum hadir untuk datang di tempat ini. Kita awali pujian ini dengan nyanyi dan bersoraklah. Yesus. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Saya undang Ibu Bapak untuk bangkit berdiri. Mari pujikan.
bersama-sama nyanyi dan bersorak. Setiap hari ku memuji keajaiban Sama-sama nyanyikan, nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung-gunung laut bergelora mendengar nama-Mu. Bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung-gunung laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sekali lagi nyanyi dan bersoraklah. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung-gunung laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Marilah kita mulai ibadah ini dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan yang adalah Sang Pencipta dan Pemelihara ada pada saudara sekalian. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung-gunung laut bergelora mendengar nama-Mu.
yang ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya, amin. Haleluya. Ibu Bapak, Tuhan menciptakan cakrawala, menciptakan langit, menciptakan saya, menciptakan Bapak Ibu, semua diciptakan Tuhan. Luar biasa. Dan hari ini pun hari yang diciptakan Tuhan. Untuk itu tidak tepat kalau kita menggerutu, kalau kita mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Karena hari ini hari yang terbaik yang diciptakan Tuhan. Mari kita syukuri hari ini hari yang terbaik. Sambil tepuk tangan, kita pujikan muliakan nama Tuhan. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, yang kehendakku terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sama-sama nyatakan hidupku. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Sama-sama yuk. Akan ku diriku salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau buatku teguh dan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, yang kehendakku terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sekali lagi ya Ibu Bapak, kita bersama-sama pujikan lagu ini. Karena kita mensyukuri setiap berkat Tuhan. Ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan
Ibu Bapak, kalau teman-teman kita pasang status healing, dan kita sebenarnya pengen juga tapi low budget. Tapi saya puji Tuhan, menemukan satu ayat yang sungguh membesarkan hati kita sebagai orang-orang percaya. Di Mazmur 19 ayat 8a, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Luar biasa. Kita yang mencintai, yang merenungkan Taurat, kitab firman Tuhan, siang dan malam ternyata menyegarkan jiwa. Dan ini kata Tuhan, bukan kata saya. Buktikan ya teman-teman. Boleh? Sampaikan ke kanan kiri. Taurat Tuhan menyegarkan jiwa. Kanan kiri. Kita yang low budget luar biasa ya, Tuhan menyediakan Tauratnya untuk merefreshing jiwa kita, luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan yang sudah menyediakan kita firman yang begitu hebat, begitu luar biasa. Nyanyi bagi Dia. Mari angkat pujian sama-sama. Yeay. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu takut, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sama-sama yuk. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Angkat suara-suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawat kita, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Kami persilakan Ibu Bapak untuk duduk. Jikalau hari ini kita masih dapat bersama-sama dengan saudara-saudara semua untuk beribadah di tempat ini. Ini semua karena kasih kemurahan Tuhan
yang selalu mengalir di sepanjang kehidupan kita. Dan luar biasa, Tuhan mengasihi kita bukan karena kebaikan kita, tapi karena kasih-Nya yang tidak memandang kita posisi baik atau posisi salah. Tuhan tetap mengasihi kita. Itu bedanya dengan kasih yang ada di dunia. Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. Bukan berarti Tuhan kompromi dengan dosa. Karena bahkan Dia rela mengorbankan nyawanya di kayu salib. Sungguh luar biasa. Dan apalah sebenarnya kita ini. Oleh karena kuasa darahnya, kita ditebus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi Allah yang mulia. Kau layakkan kami Tuhan. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Oleh kuasa darah-Mu, Kau tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan,
renungkan dan rasakan bahwa betapa baiknya Tuhan itu, Bapak Ibu. Dia rela mengorbankan nyawanya. Dia selalu mempedulikan kehidupan kita. Ketika dunia meninggalkan kita, Dia selalu ada pada diri kita. Kau tak tebus dosaku, kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Kami undang Ibu Bapak untuk bangkit berdiri, kita pujikan sama-sama. Kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk hari ini. Segala aktivitas kami, segala apapun dalam hidup kami semuanya dapat kami lewati. Itu semua bukan karena kuat dan hebat kami Tuhan, tetapi karena kemurahan daripada-Mu. Dan saat ini kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami memohon tuntunan Roh Kudus Tuhan, baik yang akan menyampaikan ataupun yang akan mendengarkan, sehingga kami dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya setiap firman yang akan kami sampaikan Tuhan, kiranya seturut dengan kehendak dan kebenaran-Mu. Kami yakin dan percaya Roh Kudus akan menuntun dan Yesus Kristus yang adalah Tuhan hadir dalam ibadah kami saat ini. Amin. Persilakan duduk kembali. Bacaan kita saat ini didasari dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Saya mengambil yang tengahnya saja supaya kalau dibaca semuanya nanti keburu hari Senin ya teman-teman dan saudara. Jadi saya mengambil di ayat 24 sampai 29. Saya akan membacakan untuk kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku.
Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah memelihara aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah bacaan kita saat ini. Aduh, maaf ya teman-teman dan saudara. Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Aduh, kurang semangat ya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Coba kita tes sebelah kanan saya ya. Shalom semuanya. Sebelah kiri saya. Shalom semuanya. Dan kita bareng ya biar keras. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ada sukacita? Ada sukacita? Amin, tapi mukanya kayak murung, kayak keinget besok makan apa. Kemudian nanti Senin, besok udah hari Senin lagi. Tapi saya yakin dan percaya kita akan bersama-sama bersukacita. Tema kita hari ini adalah mengikuti jejak Thomas. Sanksi menjadi saksi. Saya akan memulai perundungan saat ini dengan pertanyaan, dengan slide yang sudah saya sediakan. Ketika Bapak Ibu dan Saudara melihat gambar di slide ini, Bapak Ibu dan Saudara melihat apa kira-kira? Ayo Bapak Ibu dan Saudara. Kabut. Ada yang lain melihat yang lain? Mungkin melihat itu kayaknya cowok saya gitu misalnya. Ya, saya yakin pasti ini semua melihat kabut, kemudian ada jalan ya, kemudian ada cewek cantik. Ada enggak? Ya ini saya yang lagi, ini cewek cantik. Kok kayaknya enggak yakin ya Bapak Ibu Saudara ya. Ya, itu adalah jalan dengan kabut yang tebal. Bayangkan ketika teman dan Bapak Ibu Saudara berada di jalan itu dan kemudian jalan itu belum pernah dilewati. Kira-kira yang dirasakan apa ketika harus lewat jalan itu? Takut. Ada lagi? Atau dengan sombongnya, aku mau mencoba hal baru misalnya. Ya, pasti keraguan, ketakutan. Apalagi ini adalah jalan yang belum pernah dilewati. Mungkin di depan ada binatang buas, kita tidak tahu. Ada jurang di sebelah kanan kiri, kita tidak tahu. Oleh sebab itu kita ragu untuk kita jalan ke depan. Berbeda ketika kita sudah mengetahui di depan sana ada siapa. Misalnya di depan sana ada Ambarukmo Plaza. Pasti kita ya biasa saja, santai, sudah sering ke sana. Atau ketika di sana kita mau bertemu dengan seseorang. Apalagi mungkin yang baru LDR, mungkin tempat itu yang biasanya dilewati gitu dengan senang hati pasti. Tetapi berbeda ketika belum pernah melihat, belum pernah melewati, pasti akan ragu. Hal ini juga sering dalam kehidupan kita, ketika sesuatu yang belum kita lewati, yang belum kita lihat, kita akan ragu. Contohnya itu masa depan. Di sini sudah ada yang tahu masa depannya bagaimana? Yang seumur saya ya, seumur Bapak juga nanti seumuran nanti itu ada yang tahu? Tidak ada, tidak kayak di film-film ya. Kayak 10 tahun ke depan aku mau jadi apa? Tinggal pencet layar atau di kaca. Tidak ada. Tidak ada yang dapat melihat masa depan kecuali Doraemon. Tapi ini adalah dunia nyata. Keraguan ternyata juga dirasakan oleh salah satu murid Yesus. Namanya siapa Bapak Ibu dan Saudara? Tommy. Ya, Thomas. Di sini ada yang namanya Thomas? Enggak ada ya. Mungkin karena temanya Thomas jadi dia live streaming mungkin. Malu mungkin ya. Ya, Thomas adalah salah satu murid Yesus. Jika kita melihat di ayat yang sebelumnya, ayat 19 sampai 23. Di sana para murid Yesus berkumpul kecuali Thomas. Mereka di sana ada yang mengatakan para teolog bahwa mereka sedang berdoa. Mereka sedang saling menguatkan. Karena apa? Karena murid yang mereka kasihi, karena guru yang mereka kasihi, yang akan menjadi teladan dalam hidup mereka,
Mereka kehilangan, tentu mereka cemas, sedih, makanya mereka berdoa, saling menguatkan. Dan mereka di situ sembunyi dengan pintu tertutup karena takut kepada orang Yahudi. Karena pada saat itu orang yang ketahuan adalah pengikut Yesus Kristus, percaya Yesus Kristus, maka akan dianiaya, akan dibunuh. Jadi kemungkinan besar mereka bersama-sama saling menguatkan dan mereka ingin berdiskusi, ini bagaimana? Guru kita sudah enggak ada. Apakah kita mau tetap di Yerusalem? Apakah kita mau kembali ke kampung kita? Mereka bingung dan cemas. Tetapi pada saat itu Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada mereka dan kecuali Thomas. Dan apa Bapak Ibu? Ketika para murid mengatakan kepada Thomas bahwa mereka melihat Tuhan, Thomas tidak menjawab, oh iya aku tahu kan Tuhan itu juru selamat, pastilah dia akan bangkit. Tidak Bapak Ibu. Tetapi dia mengatakan sebelum aku melihat bekas paku di tangannya dan mencucukkan jariku di bekas lambungnya, maka aku tidak akan percaya. Tetapi pada hari yang ke-8, kemudian Yesus menjawab keraguan Thomas. Dan menampakkan diri kepada Thomas. Barulah Thomas mengatakan, ya Allahku, ya Tuhanku. Dari situlah Thomas percaya karena mereka melihat. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan kita saat ini apa sih yang dapat kita petik ataupun apa yang dapat kita pelajari? Yang pertama adalah percaya janji Tuhan. Di slide selanjutnya. Sebelum Yesus mati di kayu salib, Yesus sudah mengatakan kepada para murid tentang penderitaannya. Bahkan akan kematiannya dia sudah mengatakan. Dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi apa Bapak Ibu dan Saudara? Thomas yang sering bersama dengan Yesus, yang setiap harinya berjalan dari kota ke kota untuk mengabarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi Thomas masih ragu. Ternyata secara tidak sadar kita hampir sama seperti Thomas. Kenapa Bapak Ibu? Setiap hari Minggu kita mendengarkan firman Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan sorak-sorai. Kita mengatakan kebenaran firman Tuhan itu ya dan amin. Tetapi kita masih ragu dalam kehidupan kita. Apalagi anak-anak kos ini biasanya ya. Kalau masih awal bulan santai, bersuka cita, bahagia. Mau apa check out, ada yang viral didatengin. Ada di Shopee bagus check out. Di tengah bulan, di tanggal 15-an, ternyata melihat di Brimo misalnya ya, tinggal saldonya 100.000. Baru aku ingat, ya Tuhan aku hilaf. Bagaimana ini Tuhan? Aku masih 15 lagi ini baru aku bisa makan masa. Mau minta orang tua malu, udah besar. Tapi kalau nggak minta, mau minta sama siapa di kota besar ini? Mau di jalan kayaknya yo izin malu. Gimana ya? Ragu. Ataupun ketika teman-teman memiliki pasangan. Di sini ada yang memiliki pasangan? Ya Bapak Ibu Saudara ini kayaknya ya. Kalau yang lainnya jomblo mungkin. Gak diakuin. Gak apa-apa. Ya ketika teman-teman berpacaran sudah terlalu lama mungkin. Sudah bertahun-tahun. Tidak ada cincin yang melingkar di jari manis. Takutnya nanti ada tali yang melingkar di leher kita. Enggak ya. Ya udah lama pacaran bertahun-tahun kok enggak ada kepastian. Dan ternyata di FYP TikTok itu adalah berita perselingkuhan, pacaran lama-lama, nanti menjagain jodoh orang. Kemudian mereka ragu padahal mereka sudah berpikiran nanti kalau saya mau menikah di Bali di pantai yang indah dengan sunset. Mungkin juga berpikiran nanti kalau punya anak, aku pengennya anak kembar lucu deh. Terus namanya ini sama ini misalnya. Tapi karena melihat situasi yang ada, kemudian ragu.
dan ternyata putus. Wah, hancurnya setengah mati ya teman-teman. Kalau masih anak muda pasti bapak-bapak dan ibu-ibu juga mengalami, saya yakin ya. Tapi bapak-bapak dan ibu-ibu adalah bukti nyata dari kasih Tuhan. Walaupun pernah putus cinta, mendapatkan kekasih, mendamping hidup yang nyata. Jadi kalau teman-teman yang lainnya yang seumuran saya ya, yang masih belum punya pacar, apalagi pacarannya beda agama, gak. Nah itu jangan khawatir, jangan ragu. Ataupun masa depan kita, jangan ragu. Saya nanti kuliah pendeta, jadi pendeta enggak ya? Atau aku jadi suami pendeta, istri pendeta. Atau apa? Kita sering sekali ragu karena kita belum melewati. Tetapi dengan keraguan kita, mengingatkan bahwa janji Tuhan itu nyata. Ada amin Bapak Ibu? Ada amin Bapak Ibu? Ya, tapi belum selesai ya khotbahnya, masih lama ini. Kemudian yang kedua, mari kita lihat mencari kebenaran. Ketika kita sudah mengetahui bahwa janji Tuhan itu nyata, tidak seperti janji manusia. Sayang, kamu hari ini cantik banget. Sayang, aku maaf ya, aku tidak akan mengulangi hal yang sama lagi. Tetapi ternyata itu omong kosong. Itu hanya menenangkan hati kaum-kaum perempuan. Biasanya kayak gitu laki-laki, maaf ya laki-laki. Tapi kalau bapak majelis ini saya yakin baik-baik. Setia-setia, memuji istrinya terus dan jujur saya yakin. Ini buat kita yang muda-muda ya. Seperti itu. Tetapi janji Tuhan itu nyata. Kemudian yang harus kita lakukan adalah mencari kebenaran. Maksudnya apa? Ketika kita sudah yakin janji Tuhan itu nyata, masa depanku itu indah, jodohku pasti sudah disiapkan yang terbaik bagi Tuhan. Kemudian kita juga harus ora et labora. Yang artinya adalah bekerja dan berdoa. Bukan ora popo, bukan ya, ora et labora. Maksudnya apa? Kita sudah yakin bahwa janji Tuhan itu nyata, maka kita juga harus berdoa. Kita juga harus berusaha. Jangan sampai kita yang saat ini masih menempuh pendidikan, kemudian kita yakin bahwa Tuhan itu sudah menyediakan yang terbaik bagi saya. Jadi besok itu Senin toh, gak asik hari Senin, gak usah kuliah. Karena apa? Tuhan sudah menyediakan masa depan kita yang baik, gak usah. Kemudian untuk orang-orang yang sudah bekerja, alah, gak apa-apa sekarang aman aja, kita masih bisa makan. Dan besok pasti Tuhan akan memelihara. Aku udah pusing banget ini, aku mau jalan-jalan aja, mau healing. Dan akhirnya tidak bekerja. Atau yang orang kuliah yang harusnya ada tugas, menumpuk, harusnya dikerjakan. Ayo kerjain tugas, masa depan kita cerah. Gak usah ngerjain, aman. Hidup kita sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Lebih baik kita velocitian. Kemudian kita seperti itu. Atau yang mau ujian sekolah itu. Bentar lagi ujian sekolah loh ya. Iya, udah belajar belum? Ngapain belajar, gak level banget. Aku udah berdoa siang dan malam. Tuhan pasti menuntunku. Roh Kudus pasti menuntunku, aman. Bukan seperti itu Bapak Ibu dan Saudara. Ketika kita yakin kepada janji Tuhan, maka kita juga melakukan yang terbaik saat ini. Melakukan yang terbaik menurut versi kita. Yang terbaik loh ya, bukan yang setengah baik. Bukan yang hampir baik, tapi yang terbaik. Supaya apa? Supaya kita melihat janji Tuhan itu nyata dan kita benar-benar mengalaminya. Jangan sampai ketika nanti saat ini kita malas-malasan, kemudian kita kuliah gak selesai, kemudian kita menangis-nangis. Ya Tuhan, apa salah dan dosaku? Aku sudah berdoa, tapi kok aku di DO misalnya. Tapi kan tidak melakukan yang terbaik. Jangan sampai kita seperti itu. Karena iman tanpa perbuatan sejatinya adalah mati, seperti dalam kitab Ibrani. Jadi kalau kita beriman, maka kita juga harus bertindak. Ya sama kayak teman-teman yang muda inilah. Kalau kamu cinta sama aku, apa buktinya? Kayak gitu. Sayang udah makan, belum tentu itu cinta.
kamu harus menyeberang lautan dari sini sampai Sumatera Selatan. Misalnya seperti itu. Tidak ya, ya kayak gitu. Kalau kita benar-benar yakin, maka kita juga harus berusaha dan berdoa. Supaya apa? Supaya di poin yang ketiga. Supaya kita dapat menjadi dari sanksi menjadi saksi. Seperti Thomas yang awalnya ragu bahwa gurunya bangkit. Kemudian dia gak percaya, seolah-olah gak mungkin lah. Kemarin itu loh dicambuk, mati di kayu salib, masa bangkit sih? Kita sering meragukan kasih Tuhan. Kemudian pada hari yang ke-8, Yesus benar-benar memperlihatkan bahwa dirinya itu bangkit. Mungkin kalau Tuhan Yesus anak-anak zaman sekarang gitu, yalah Tom, setiap hari udah sama aku, kok masih gak percaya? Tom, kok ngono toh? Tapi dengan keraguan Thomas, Tuhan Yesus tidak menjauhkan diri, kemudian mereka menganggap bahwa Thomas kemudian dikucilkan, tetapi Yesus hadir untuk Thomas. Ini cuma satu orang yang gak melihat Yesus, tapi Yesus hadir untuk kedua kalinya. Sehingga Thomas yang awalnya ragu, kemudian dia mau menjadi saksi. Kita memang tidak melihat secara fisik Yesus bersama-sama dengan kita seperti zaman para murid. Tapi saya yakin dan percaya bahwa orang-orang yang ada di sini pasti percaya bahwa Yesus itu bangkit. Ada amin? Amin. Karena di ayat 29b, Yesus mengatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Oleh sebab itu, menjadi saksi bukan hanya tugas murid-murid Yesus zaman dulu, tetapi juga tugas kita. Bagaimana caranya? Apakah kita harus mengatakan Yesus yang telah bangkit dari tahun 2000 tahun yang lalu kayaknya ya? Tidak seperti itu juga. Tetapi melalui perbuatan dan tingkah laku kita. Jangan sampai kita yang orang-orang Kristen ini kemudian menyalibkan Yesus kedua kalinya. Maksudnya apa? Kita di sekolah, kemudian bolos. Kemudian ada guru yang tahu kalau di zaman saya itu sekolahnya negeri ya. Kalau di sini kan banyak yang Bobkri seperti itu. Kalau di negeri itu pasti, apalagi kita ini kaum minoritas. Oh, yang bandel itu orang Kristen ya. Kok kayak gitu orang Kristen? Atau ketika kita ngobrol dengan orang tua kita, tetangga kita yang berbeda iman dengan kita, kok itu keluarga orang Kristen kayak gitu ya? Anaknya bentak-bentak sama orang tuanya. Gak minta iPhone, gedor-gedor pintu. Sedihnya, kok kayak gitu ya orang Kristen. Seringkali seperti itu. Ataupun kita di jalan, lagi asik-asik, nyanyi-nyanyi, muji Tuhan hari ini. Ada yang lewat, sret, asem langsung. Yang tadinya memuji Tuhan, kemudian berbeda dengan emosi. Ataupun ada orang yang gak sengaja menyerempet. Pasti yang dikatakan apa Bapak Ibu dan Saudara? Kita naik motornya benar. Ada orang yang menyerempet. Puji Tuhan aku diserempet. Tidak kan? Sangat jarang ya seperti itu ya. Pasti kita akan marah. Gimana sih kamu gak bisa lihat? Kalau orang Palembang itu bilang, di mana mata kamu? Dia bilang, kalau orang Palembang gitu, di mana mata kamu? Kamu gak melihat ya bilang kayak gitu. Tapi kita sering sekali langsung mengumpat, emosi, marah. Itu tidak mencerminkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Maka itu adalah menyalibkan Yesus kedua kalinya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Melalui firman hari ini saya diingatkan dan Bapak Ibu juga. Bahwa janji Tuhan itu nyata. Dengan begitu, segala keraguan dalam hidup kita akan yakin dan percaya. Seperti pujian, ku percaya janjimu, kita akan bersama-sama nyanyikan. Slide berikutnya.
kita akan bersama-sama pujikan bahwa kita meyakini dan percaya bahwa janji Tuhan itu nyata, bahwa kasih Tuhan itu sungguh besar dalam hidup kita. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya janji-Mu ajaib. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti pujian saat ini, bahwa janji Tuhan itu nyata, bahwa janji Tuhan itu ajaib. Oleh sebab itu, segala keraguan akan kehidupan kita, masa depan kita, kita serahkan kepada Tuhan dengan kita mau menjadi saksi Kristus. Seperti tema hari ini, ku percaya, mengikuti jejak Thomas dari sangsi menjadi saksi. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, Kau setia.
Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Hatiku seperti hati-Mu, setulus hati-Mu, kasih-Mu, Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi hatiku setuli hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu, Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi seperti-Mu. Mari kita satu dalam doa. Allah yang kami sembah di dalam kerajaan surga yang mulia. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Karena melalui firman-Mu kami diingatkan bahwa janji-Mu itu ajaib. Bahwa janji-Mu itu nyata bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga setiap keraguan kami, kekhawatiran dan kegelisahan kami untuk masa depan kami, untuk pekerjaan, untuk pun jodoh, ataupun yang lainnya Tuhan. Kami yakin dan percaya
bahwa Tuhan yang senantiasa merancang yang terbaik bagi kami. Dan kami memohon kiranya Roh Kudus yang menuntun kami untuk kami mau bekerja, kami mau berusaha dan berdoa, sehingga kami mengalami perbuatan kasih Tuhan dalam hidup kami. Kiranya firman hari ini tidak berhenti pada ibadah di sini, tetapi melainkan ibadah yang sejati ketika kami melakukan kehidupan kami sehari-hari. Dan kiranya firman-Mu menjadi landasan dan dasar hidup kami Tuhan. Kami juga mau berdoa saat ini untuk setiap jemaat-Mu yang ada di Brayat Kinasih Tuhan. Engkau yang memelihara setiap mereka masing-masing. Engkau yang menyertai pekerjaan yang sudah Tuhan percayakan kepada mereka. Sehingga pekerjaannya dapat juga menjadi berkat bagi sesama. Dan terutama untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk pelayan di Brayat Kinasih ini Tuhan. Untuk Bapak Pendeta Sundoyo, untuk Bu Mike, dan untuk Bu Nani, serta diaken dan penatua yang sudah Tuhan panggil supaya pelayanannya Tuhan dapat benar-benar menyatakan kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Engkau yang senantiasa memelihara setiap iman, setiap kami Tuhan, yang sudah Tuhan utus dan panggil. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman yang saat ini masih duduk di bangku SD, SMP, SMA, bahkan kuliah Tuhan. Engkau yang memberikan hikmat kecerdasan kepada kami. Engkau yang memberikan hikmat untuk kami dapat semangat untuk belajar. Untuk mempersiapkan segala ujian yang akan kami lewati Tuhan. Sehingga kami benar-benar mau berusaha dan mampu mengerjakan semuanya soal dengan baik dan memuaskan hasilnya Tuhan. Sehingga ketika saudara-saudara kami yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi dapat diterima di perguruan tinggi yang sudah diinginkan, sudah dicita-citakan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk saudara kami yang saat ini sedang mencari pasangan hidup. Tuhan yang sudah menentukan dan merancang jodoh bagi setiap anak-anak Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau yang menyiapkan, Engkau yang memeliharanya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk saudara kami, kerabat kami, teman kami yang sedang sakit, yang mungkin belum bisa bersama-sama dengan kami Tuhan. Untuk segala penyakit dan sakit yang dialami Tuhan. Kami yakin dan percaya melalui bilur-bilur-Mu Tuhan, semua penyakit akan sembuh. Dan kami juga mau berdoa untuk makanan ataupun minuman serta obat-obatan yang dikonsumsi Tuhan. Semoga itu menjadi sarana untuk pemulihan dan penyembuhan. Begitupun untuk saudara yang sedang merawat Tuhan. Kau yang berikan kekuatan, ketabahan, dan kesetiaan. Kami juga mau berdoa untuk orang tua kami Tuhan. Baik yang ada dekat dengan kami, ataupun yang jauh dengan kami Tuhan. Kiranya Tuhan yang memelihara setiap kesehatan mereka, setiap aktivitas mereka. Sehingga mereka dapat melakukan pekerjaannya dengan baik dan dapat menjadi berkat bagi setiap kebutuhan anak-anaknya
ataupun sesama, dan tentunya memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga adalah manusia yang berdosa. Kami menyadari melalui perkataan, tingkah laku, perbuatan kami, baik disengaja maupun tidak disengaja, sering sekali menyakiti hati sesama kami, terlebih tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami memohon ampun dan belas kasih yang daripada-Mu ya Tuhan. Kami juga menyadari bahwa doa kami ini adalah doa yang kurang sempurna. Tetapi Engkau mengajarkan kami ke dalam doa yang sempurna di dalam doa Bapa kami. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai orang percaya, tentu saja hidup kita penuh dengan rasa syukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan yang luar biasa. Pada kesempatan ini kita diberi waktu untuk membawa persembahan kepada Tuhan, dan sebelum kita mempersembahkan akan ada dasar ayat yang akan saya bacakan dari 2 Korintus 8 ayat 12 yang demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita akan diberi kesempatan dengan dua kantong yang beredar, juga di depan ada bokor jika ada persembahan syukur, persepuluhan atau bulunan. Di dalam kita mempersembahkan akan diiringi lagu Ku Bersuka Dalam Dia. Bersuka
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bawa persembahan kita ke hadirat Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang baik, pada sore yang indah ini ya Bapa, kami boleh mengucap syukur atas kasih dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami pun boleh mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Ajari kami ya Bapa, bahwa kami pun boleh mengucap syukur atas apa yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, pada sore hari ini kami boleh memberikan persembahan lewat berkat-berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Bapa, suci dan kuduskan persembahan ini ya Bapa, sehingga persembahan ini boleh untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu Brayat Kinasih ya Bapa, yang Kau percaya mengelola persembahan ini, biarlah takut akan Tuhan, sehingga apa yang dipergunakan hanyalah seturut kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami persilakan Ibu Bapak untuk duduk. Setiap ibadah ekspresif adalah luar biasa, karena melihat jemaatnya saya percaya lebih dipenuhi oleh jemaat tamu atau simpatisan. Boleh berdiri, Bapak Ibu, teman-teman yang jemaat simpatisan atau lambaikan tangan, yang bukan AGC, anak gereja sini. Ada? Ya, pasti lebih banyak. Oke, tepuk tangan semuanya. Terlebih-lebih teman-teman saya yang ikut pelayanan di sini, yang benar-benar anak gereja sini, AGC itu bisa dihitung jari. Luar biasa Tuhan mempertemukan dengan teman-teman kita yang punya berkat dan boleh membagikan berkat itu kepada kita semua dalam pelayanan. Saya mengundang saudara-saudara teman-teman yang mau berminat untuk pelayanan di ibadah, mari datang kepada kami. Ini di belakang saya ini ada Mas Julio dari Nias. Tepuk tangan untuk Mas Julio. Ada Mbak Sinta dari Medan. Ada Mbak Ili ini dari Sulawesi, luar biasa. Mereka dengan tulus, apalagi pemusik, kalau dilihat dari mereka sudah tahulah dari mana. Mas Demi, Mas Riko, Mas Agus, Mas Buti. Mereka bukan AGC juga, bukan anak gereja sini. Tetapi mereka dengan tulus melayani di sini. Sudah berapa tahun? 14 tahun, ada yang 20 tahun. Luar biasa, tepuk tangan bagi mereka. Itu semua karena kasih kemurahan Tuhan kepada kita semua. Kasih kemurahan Tuhan buat gereja ini. Tepuk tangan, luar biasa kemuliaan Tuhan. Dan semua itu kami terima dengan syukur. Kami terima. Kami undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Dengan darah yang kudus, mengangkat pujian
marilah kita bersama-sama dengan umat Tuhan sepanjang abad dan masa. Marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, makhluk langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Dalam hidup kita sering sekali merasakan keraguan dan kita khawatir untuk kedepannya bagaimana. Tetapi melalui Thomas kita diajarkan dari yang tadinya sangsi mau menjadi saksi. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Amin. Mendapatkan mahkota kekal, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami pergi, di situ pasti mujizat terjadi. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati bagi umat semua. Dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait suci-Mu, kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup.
Ku